Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Unila. Saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Relevansi Nilai Ketuhanan di Era Modern. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai filosofis yang menjadi pedoman hidup bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menempati posisi tertinggi dalam hierarki nilai-nilai Pancasila karena menjadi landasan dan moral spiritual bagi pelaksanaan 4 sila lainnya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pemahaman terhadap sila pertama tidak cukup berhenti pada tataran konseptual atau normatif semata, tetapi juga perlu diwujudkan dalam bentuk rasional dan aktual. Artinya nilai-nilai ketuhanan harus dapat diterima secara logis atau rasional dan diterapkan secara nyata atau aktual dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi rasional dari sila pertama menekankan pada kesadaran intelektual manusia bahwa kehidupan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik dan materi, melainkan juga pada aspek konseptual yang mengatur tatanan alam dan kehidupan. Sementara dimensi aktual berkaitan dengan implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas secara mendalam bagaimana kedua dimensi tersebut dapat disimpulkan secara konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta relevansinya terhadap tantangan moral dan spiritual di era modern. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber nilai dan arah moral bagi keseluruhan sila lainnya. Berdasarkan Piagam Jakarta dan UUD 1945, sila ini menegaskan bahwa dengan Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa tanpa membedakan agama dan keyakinan. Menurut Noto Negara 1983, sila ini bersifat kausa prima, yakni sebab pertama dari keberadaan nilai-nilai lainnya. Artinya nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial semuanya bersumber pada kesadaran ketuhanan. Ketuhanan yang dimaksud bukan sekedar formalitas keagamaan, tetapi juga spiritualis yang menata moral manusia. Dalam konteks filsafat, sila ini mencerminkan kesadaran metafisik bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki keteraturan dan tujuan yang berasal dari Tuhan. Rasionalitas keimanan. Keimanan yang rasional berarti belum keyakinan terhadap Tuhan tidak bertentangan dengan akal sehat. Dalam konteks Indonesia, dimensi rasional sila pertama berarti setiap warga negara dapat menerima nilai ketuhanan secara logis tanpa harus meniadakan Pancasila tidak memaksakan bentuk kepercayaan tertentu, melainkan mengakui keberagaman rasionalitas keimanan sesuai dengan budaya dan agama masing-masing. Dimensi aktual berkaitan dengan penerapan nilai ketuhanan dalam relativitas kehidupan. Jika dimensi rasional berfokus pada pemikiran dan kesadaran, maka dimensi aktual menitik beratkan pada tindakan nyata yang mencerminkan moral ketuhanan dalam kehidupan individu dan kelompok. Implementasi dalam kehidupan pribadi. Pada tataran individu, dimensi aktual diwujudkan melalui perilaku yang berlandaskan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Ketuhanan yang dihayati secara aktual melahirkan pribadi yang berakhlak mulia, tidak korup, dan menghormati sesama.
Implementasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam bidang sosial dan politik, nilai ketuhanan harus menjadi landasan etika politik. Pejabat publik misalnya dituntut untuk melaksanakan amanah dengan jujur dan adil. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai ketuhanan karena bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi. Oke, jadi berikut penjelasan tentang artikel saya yang berjudul Relevansi Nilai Ketuhanan di Era Modern. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.